Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita kembali belajar dari Alkitab, khususnya Kitab Wahyu, yang temanya ialah penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus bagi gerejanya. Kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Genre dari kitab ini adalah apokaliptik, di mana di dalam kitab ini tentu kita menemukan dari pembacaan kita keunikannya dan juga nubuat-nubuatnya yang dihubungkan dengan tokoh-tokoh di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Konteks penulisan ada pada masa penindasan dan aniaya gereja. Dan tentu kita tahu bagaimana Tuhan memelihara, menopang umatnya. Kita akan membaca dan menelusuri prinsip, pengertian, dan hal-hal apa saja yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. Latar belakang dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu merupakan kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Kitab ini mengisahkan keadaan gereja yang dimulai di dunia ini sebagai suatu lembaga. Kitab Wahyu ini unik. Satu-satunya kitab dalam Perjanjian Baru dari 27 kitab yang bergantung sepenuhnya pada nubuatan. Kitab Wahyu tergolong pada buku-buku apokaliptik, keputusasaan besar, penggunaan bahasa simbolik, ditampilkan kuasa surgawi dan iblis, nubuat malapetaka, ada kalanya pemalsuan nama-nama penulis atau penulisannya. Kitab ini ditujukan kepada 7 jemaat atau 7 gereja yang masih ada pada zaman itu. Tertulis di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, ayat 13, Wahyu pasal 3 ayat 10, dan sebagainya. Tentulah kitab ini bermanfaat bagi kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus, kedatangannya, langit dan bumi yang baru. Negara Romawi dijadikan model dari kekuasaan kerajaan yang digambarkan di dalam kitab Wahyu sebagai musuh Kristen. Dapat kita baca dari Wahyu pasal 13 ayat 7, ayat 16 sampai 17, dan pasal 17 ayat 9. Ada dua kelompok yang berkaitan atau yang mengenai tempo dan latar belakang dari kitab Wahyu. Yang pertama, kitab ini berasal dari zaman Kaisar Nero ketika orang Kristen dianiaya. Tetapi pendapat ini tidak didukung oleh tradisi eksternal. Yang kedua, kitab ini ditulis menjelang akhir abad yang pertama, di mana Kekaisaran Domitianus sekitar tahun 81 sampai tahun 96. Pendapat ini mendapat dukungan dari berbagai ahli dan memang kitab ini ditulis tidak jauh dari zamannya. Kitab Wahyu adalah saksi dari kebencian yang makin menghebat di antara gereja dan negara Romawi. Toleransi yang diberikan oleh Roma kepada gereja yang pertama mulai diragukan ketika Paulus dan para penginjil Kristen lainnya diajukan ke pengadilan oleh orang-orang Yahudi. Kitab Wahyu ditulis untuk menghibur para jemaat yang merasakan permusuhan dunia yang makin bertambah ini, dan untuk memperingati orang-orang Kristen yang selalu dicobai serta mudah tergoda untuk meleburkan diri dengan dunia ini. Selain itu, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes, rasul terakhir yang dipanggil Tuhan, yang menerima penglihatan di Pulau Patmos, di mana menurut kisah sebelumnya atau kisah yang beredar bahwa Rasul Yohanes sesungguhnya hendak dihukum oleh kerajaan Romawi. Tetapi karena usianya sudah lanjut, akhirnya hanya dibuang. Di Pulau Patmos, Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan. Kita bisa baca, kita bisa perhatikan dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 2, ayat 9 dan 10, dan ditujukan dengan jelas kepada 7 jemaat di Asia. Kalau kita memperhatikan tata bahasa yang dituliskan dalam kitab Wahyu ini, tata bahasa Yunani yang digunakan tidak lazim, karena Yohanes berupaya menjelaskan dan menuliskan penglihatan itu dalam bahasa manusia. Kitab ini ditulis tanpa ada penyuntingan, jadi benar-benar langsung dituliskan. Kitab Wahyu bersifat tafsiran, karena kitab ini mengandung tidak kurang dari ratusan penyebutan dari Perjanjian Lama. Dan kita tahu bahwa perlu kita memiliki latar belakang pembacaan dari
kitab-kitab Perjanjian Lama. Ada berbagai tafsiran yang berkaitan dengan kitab Wahyu. Golongan preteris. Golongan ini menafsirkan bahwa simbolisme kitab Wahyu hanya berhubungan dengan kejadian-kejadian pada saat ia ditulis. Penulis hanya mengutarakan keprihatinannya terhadap kekejaman zamannya ketika ia berbicara mengenai hari penghakiman. Pandangan ini kebanyakan dikemukakan oleh cendekiawan liberal seperti R.R. Charles dan C.C. Torrey. Golongan idealis, golongan kedua, yang menganggap kitab Wahyu merupakan suatu gambaran simbolis dari peperangan yang tidak ada habisnya antara kebaikan dan kejahatan, serta antara umat Kristen dan orang-orang kafir. Pandangan golongan ini menolak kitab Wahyu sebagai kitab yang bernilai nubuat akhir zaman. Tetapi kitab ini hanya perkara moral saja. Golongan ketiga adalah golongan historis. Golongan ini menyatakan bahwa kitab Wahyu mengisarkan seluruh jalannya sejarah gereja, dari zaman Pentakosta hingga kedatangan Kristus dalam bentuk simbolisme. Kitab Wahyu seperti kalender peristiwa yang terjadi. Pandangan ini menafsir simbol yang tertulis begitu beragam dan tidak ada kesepakatan antar penafsir. Yang berikutnya adalah golongan futuristik, golongan keempat. Penganut futuristik berpendapat bahwa 3 pasal daripada kitab ini berlaku pada zaman di mana kitab ini ditulis. Pasal-pasal selanjutnya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Pandangan tentang masa 1000 tahun ini juga memiliki banyak pemikiran, tetapi setidaknya ada 3 pemikiran yang berkaitan dengan masa 1000 tahun. Pertama, pandangan Paskah masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun ini merupakan masa panjang yang mendahului kedatangan Yesus Kristus. Pada periode ini, kemenangan Injil atas bangsa-bangsa akan melahirkan suatu kerajaan damai yang bertahan hingga kedatangan Kristus kembali pada hari penghakiman terakhir. Pandangan yang kedua adalah pandangan amilenialisme. Masa 1000 tahun itu sesungguhnya tidak ada secara harafiah, atau mungkin ia mewakili keadaan pertengahan dari orang-orang yang sudah meninggal. Kristus dapat datang kembali setiap saat, kedatangan yang kedua. Ketika dia datang, ia menghakimi dunia dan memproklamirkan kebahagiaan kekal bagi orang-orang yang benar, langit yang baru dan bumi yang baru. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan pra-masa 1000 tahun. Suatu pandangan yang menganggap bahwa Kristus akan datang sendiri untuk mendirikan kerajaannya, bahwa orang-orang benar yang sudah mati akan bangkit, maka mereka akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Selama masa 1000 tahun terjadi pemberontakan besar dan berakhir dengan penumpasan terhadap orang jahat. Dan tentu bagi orang percaya akan hidup di dalam kerajaan abadi. Saya melihat dan memperhatikan bahwa berkaitan kerajaan 1000 tahun lebih tepat menetapkan pada pandangan amilenialisme. Masa 1000 tahun sesungguhnya tidak harafiah. Dan saya sedikit mengomentari bahwa pandangan ini berkaitan dengan masa zaman akhir ke akhir zaman. Setelah Kristus naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus dicurahkan. Dan mulai saat itu sampai nanti akhir zaman disebut zaman akhir. Dan itulah penggenapannya 1000 tahun yang akan terjadi, sedang terjadi dan berlangsung peperangan yang banyak orang menyebut peperangan Armageddon atau peperangan antara kerajaan jahat dan kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa itu sudah dan sedang dan akan terjadi. Dan penggenapan pemenangnya pada saat Kristus datang kembali kedua kali. Nah, ini disebut masa amilenialisme. Masa 1000 tahun bukan waktu urufiah atau angka, tetapi bicara tentang penggenapan. Kita lebih lanjut membahas tentang isi kitab Wahyu. Tema utama kitab Wahyu ialah pribadi Yesus Kristus yang mengungkapkan mengenai masa depan. Kitab ini bukan hanya membicarakan kristologi, tetapi juga menjelaskan eskatologi dan juga eklesiologi. Kenapa? Karena memang Tuhan yang berbicara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dengan penglihatan yang dinyatakan.
Mengapa? Karena memang kitab itu juga membicarakan tentang akhir daripada dunia ini, penghukuman Tuhan, dan keberlanjutan hidup di langit dan bumi yang baru. Serta tentang gereja, bagaimana gereja, kondisinya, kehidupan rohaninya, situasinya, sampai dengan akhir zaman. Bagian kedua, kitab Wahyu berisi penglihatan penulis yang dilukiskan dalam kata dan tata bahasa yang terbatas. Kita bisa lihat dari Wahyu pasal 5 ayat 1, ayat 11, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 9. Penulis mendapat penglihatan itu setelah dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi memang benar bahwa Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi kepada Rasul Yohanes dan menuliskannya apa yang dinyatakannya dalam bahasa manusia. Dapat kita saksikan dan baca dari Wahyu pasal 1 ayat 10, pasal 4 ayat 2, pasal 17 ayat 1 sampai 3, pasal 21 ayat 9 sampai 10. Bagian ketiga, angka 7 yang dipakai ditempatkan secara teratur dan membentuk susunan yang baik. Keadaan tulisan seperti itu menunjukkan bahwa kitab Wahyu bukan dibaca secara simbolik belaka. Kita bisa lihat dan saksikan. Dan tentu banyak sekali kita menemukan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan juga 12, bahkan 144, dan seterusnya. Jadi kita perlu melihat, memperhatikan setiap huruf kata kalimat narasi itu sebagai sebuah kitab apokaliptik, bukan hanya bicara simbol-simbol yang ditampilkan. Yang keempat, beberapa kombinasi atau seri bilangan lain seperti 24 tua-tua, 4 makhluk, 144 ribu umat Allah, 12 pintu gerbang, 12 batu dasar, dan seterusnya. Ini untuk memberikan gambaran kepada kita. Tidak ada satu angka yang menunjukkan bahwa yang penting yang mana, dan yang mana juga hanya mewakili satu bagian ayat demi satu bagian ayat. Misalnya angka 666. Kalau dibaca, dipelajari, maka itu tidak berkaitan dengan antikris, si setan, si roh jahat, tapi itu berkaitan dengan satu orang atau satu tokoh, dan penafsir lain mengatakan itu berkaitan dengan Kaisar Nero atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Kelompok kata yang perlu mendapat perhatian dari isi kitab ini misalnya di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5, pasal 8 ayat 5, dan seterusnya. Mari kita lihat apa yang menjadi iktisar kitab Wahyu. Artinya struktur penulisannya. Yang temanya sudah disampaikan sebelumnya, tetapi juga apa yang dinyatakan mengenai situasi, kondisi di dalam ruang waktu sejarah yang akan segera terjadi. Ada 6 bagian. Yang pertama adalah berkaitan dengan pembukaan, kedua penglihatan, ketiga pesan-pesan kepada jemaat, lalu keempat adalah penglihatan kedua, penglihatan ketiga, penglihatan keempat, dan akhirnya penutup. Jadi ada poin-poin penting yang berkaitan dengan penglihatan. Penglihatan pertama berkaitan dengan Kristus dan gereja. Penglihatan kedua berkaitan dengan Kristus dan alam semesta. Penglihatan ketiga berkaitan dengan Kristus yang menang dalam peperangan. Dan penglihatan keempat berkaitan dengan Kristus dalam penggenapan rencana Allah. Dan terakhir, sebagai penutup adalah himbauan Kristus. Ini hal yang penting dan yang menarik untuk menjadi perhatian kita. Mari kita coba mengevaluasi dari kitab Wahyu. Ada 2 bagian penting. Yang pertama, kitab Wahyu ditulis dalam bahasa apokaliptik, yang ditulis dengan tujuan pandangan yang pasti dari penulis. Tujuannya bukan untuk meramal masa akan datang, tetapi melengkapi akan kedatangan kembali Kristus secara pribadi. Seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil. Misalnya dalam Matius pasal 4, khotbah tentang akhir zaman. Yang kedua, ada beberapa keharmonisan terlihat dalam seluruh kitab. Apa saja keharmonisan itu? Kristus ditonjolkan, dipuja, dipuji, dimuliakan seperti matahari yang bersinar, yang mengawasi dan menegur serta membimbing. Kedua, ada urutan kronologis kitab Wahyu, bukan hanya suatu kalender peristiwa, jadi momen per momen, tapi juga ada hal-hal yang kita perhatikan secara kronologis. Dan
periodisasi, bahkan simbol-simbol. Ketiganya dapat kita lihat secara menyeluruh. Jadi di dalam kitab Wahyu ada keharmonisan antara kronologis, periodisasi, dan simbol-simbol. Yang ketiga yang menjadi penting untuk kita perhatikan keharmonisan dari kitab Wahyu ialah dua bagian yang berbeda mengenai pemerintahan sistem duniawi dan pemerintahan Kristus, yang menampilkan adanya orang-orang jahat yang diperintah atau dikuasai oleh si jahat, dan bagaimana Kristus juga memimpin gereja dan memberikan kemenangan. Berikutnya adalah keharmonisan yang ditujukan antara pandangan yang ilahi tentang sejarah dan bagaimana Tuhan menyatakan rancangannya di dalam sejarah. Kemudian sikap optimis yang dominan serta janji-janji kedatangan Kristus yang segera dilaksanakan. Hal yang saya ingin coba dengarkan dan sampaikan kepada kita ialah bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang menghibur karena kita dinyatakan sebagai umat yang menang, umat pemenang. Tujuan dari kitab Wahyu dan yang menjadi temanya, seperti saya sudah jelaskan pertama sekali, bahwa kitab Wahyu menghibur gereja yang militan dalam perjuangan melawan kekuatan jahat. Di dalam Kristus ada kemenangan mutlak atas dosa, maut, dan iblis. Gereja sejati berada dalam kemenangan Kristus. Ada dua hal yang penting dalam penghiburan bagi gereja. Yang pertama adalah pengharapan dan penyertaan Tuhan di tengah kesulitan. Yang kedua adalah kemenangan Kristus dan gereja. Dua hal penting ini perlu kita jadikan prinsip dasar dan menjadi arah ketika kita membaca, mempelajari tiap pasal, tiap ayat, tiap kronologis, periodisasi, dan simbol-simbol yang ada di dalam seluruh kitab Wahyu. Sehingga kita memiliki suatu kekuatan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang dipenuhi oleh kejahatan. Berikutnya kita melihat proposisi yang ada di dalam kitab Wahyu. Ada proposisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Mari kita lihat proposisi pertama. Kitab Wahyu terdiri dari 7 seksi. Semuanya paralel dan masing-masing mencakup seluruh era baru, kedatangan Yesus Kristus yang pertama sampai yang kedua. Proposisi kedua, 7 saksi itu bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian utama yang pertama terdiri dari 3 seksi, dan bagian yang kedua terdiri dari 4 seksi. Dua bagian utama ini menyatakan suatu perkembangan kedalaman. Bagian utama yang pertama menyatakan bahwa gereja yang didiami oleh Kristus dianiaya oleh dunia, tetapi gereja dibalaskan, dilindungi, dan menang. Dan bagian kedua berkaitan dengan latar belakang rohani yang lebih dalam dari pergumulan suatu konflik antara Kristus dan naga si jahat itu. Proposisi ketiga, kitab ini adalah satu kesatuan. Prinsipnya, perilaku manusia dan pemerintahan moral ilahi secara progresif diungkapkan. Proposisi keempat, 7 seksi kitab Wahyu dirangkai dalam suatu narasi yang makin lama makin klimaks. Ada gerak maju, ada sebuah keutuhan paralel, dan penghakiman terakhir diberitahukan, kemudian hidup yang kekal, hidup yang baru di langit dan bumi yang baru. Proposisi kelima, kitab ini terdiri dari lukisan-lukisan yang bergerak, seperti fragmen atau ilustrasi atau gambar-gambar. Detail-detail yang bersangkutan dengan lukisan itu harus diinterpretasikan dalam keserasian dengan pemikiran sentralnya. Apa itu pemikiran sentralnya dari kitab Wahyu? Penghiburan dari Kristus, kemenangan bagi umatnya di dalam Kristus. Proposisi keenam, materai, sangkakala, cawan murka, simbol-simbol serupa tidak menunjuk kepada berbagai peristiwa khusus, berbagai kejadian atau detail sejarah tertentu, tetapi prinsip perilaku manusiawi dan pemerintah moral. Proposisi ketujuh, Wahyu ini berakar dalam berbagai peristiwa dan keadaan pada masa. Simbol-simbolnya harus ditafsirkan dalam terang berbagai kondisi yang terjadi. Proposisi ke-8, kitab Wahyu berakar dalam kitab suci perjanjian lama. Kitab Wahyu harus ditafsir dalam keserasian dengan ajaran-ajaran seluruh Alkitab. Jadi, ketika kita membaca huruf kata kalimat keseluruhan pasal dari kitab Wahyu, kita harus berhati-hati menafsirkannya
dan menerapkannya. Karena keseluruhan fondasi dari kitab Wahyu adalah perjanjian lama. Dan tentunya berpusat pada Kristus. Jadi kita tidak bisa sembarangan atau sesuka hati untuk menafsir apa yang ada dalam kitab Wahyu. Perhatikan poin demi poin yang penting yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan terakhir, proposisi ke-9. Kitab Wahyu berakar dalam pikiran dan pewahyuan, di mana Kristus sebagai pengarangnya, Roh Kudus yang memberikan inspirasinya, dan ini berkaitan dengan gereja Tuhan. Tuhan yang menyatakan kemenangan. Beberapa hal ini kita bisa meyakini bahwa melalui pembacaan kitab Wahyu kita mendapatkan pertama bahwa ada kemenangan di dalam Kristus di tengah zaman yang menuju zaman akhir atau akhir dari segala peristiwa ini. Yang kedua, ada penghiburan yang datangnya dari Allah di dalam Kristus bagi gerejanya yang setia, yang tekun menyatakan kebenaran, keadilan, dan kasih. Ketiga, kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dan tidak ada satupun yang tidak dibawa kendalinya. Terakhir, bahwa kita waktunya akan mendapatkan hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Dan kita berdoa berharap segeralah datang Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.